Selamat pagi, selamat bertemu bersama saya Ivansiana Nurfiati Bahagian Dibu dari program studi S1 Keperawatan semester 1 di Universitas Indonesia Katolik Santo Paulus Ruteng. Nah, pada kali ini saya ingin memaparkan materi yang berkaitan dengan konsep pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Tugas ini adalah tugas mata kuliah SBPT dengan dosen pengampunya Bapak Yohanes Jakrit, Master Kesehatan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, tentunya kita memuji syukur kepada Tuhan atas segala berkat serta pembimbingannya sepanjang hari-hari lalu hingga pada hari ini. Kita pun masih diberi kesehatan serta nafas kehidupan yang masih kita terima. Nah, pada kali ini adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang konsep teori pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Target belajar ini dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Adapun konsep teori belajar itu sendiri merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan serta penguasaan, kemahiran dan tabiat dan pembentukan sifat dan kepercayaan peserta didik. Nah, yang kedua adalah konsep pendekatan pembelajaran. Adapun pengertian dari konsep pendekatan pembelajaran yaitu sebagai titik tolak suatu sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestarikan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya itu, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau yang disebut dengan student-centered approach, di mana pada pendekatan ini guru atau dosen melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau yang disebut teacher-centered approach, di mana pada pendekatan ini jenis ini atau guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Adapun macam-macam pendekatan yaitu yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru atau dosen mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga masyarakat. Yang kedua adalah konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial adalah pengetahuan yang dihasilkan dalam konteks budaya, interaksi sosial, dan alat-alat budaya, serta aktivitasnya membentuk perkembangan dan kemampuan individual. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut sebagai pembelajaran tradisional, yaitu di sini diterapkan guru mulai dengan teori-teori dan meningkatkan penerapan teori. Yang keempat, pendekatan induktif. Berbeda dengan pendekatan deduktif yang menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum. Namun, pada pendekatan induktif atau induktif approach menyimpulkan permasalahan dari hal-hal khusus. Metode induktif ini sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Poin ketiga, menurut saya teori yang saya ketahui adalah teori pembelajaran kognitif, di mana teori ini menjelaskan tentang hal yang berpendapat bahwa siswa menggunakan keberhasilan untuk membuat reorganisasi struktural yang holistik terhadapnya yang memungkinkan membuat hubungan antara tindakan dan konsekuensinya. Yang keempat, teori yang akan dibahas pada keempat ini adalah konsep teori belajar behavioristik
Adapun pengertian dari konsep teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Steitch dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Di dalam teori behavioristik ini adapun penerapannya yaitu yang pertama, memutuskan visi misi dan parameter pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan awal siswa dalam lingkungan belajar akan diidentifikasikan dan dianalisis. Yang ketiga, memutuskan jenis materi yang disampaikan. Dan yang keempat, presentasi atau penjelasan pelajaran. Yang kelima, melepaskan rangsangan atau stimulus ke siswa. Yang keenam, memperhatikan dan memahami siswa dalam beraksi terhadap. Menurut saya, pendekatan yang paling cocok buat saya adalah pendekatan kontekstual, di mana di sini saya akan dilatih untuk dituntut dan saya akan dilatih untuk menganalisa serta membuka wawasan saya terhadap kreativitas dan mampu menangani suatu masalah dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.